Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Pak Guru akan membuat video pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian apa yang akan kita pelajari kali ini anak-anak? Kita akan mempelajari akar. Tahu anak ya, akar. Oke, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan benar dan percaya diri. Kemudian bagian tumbuhan. Nah, kita amati anak-anak ya. Nah, bagian tumbuhan di sini ada apa saja anak-anak ya? Kita lihat satu ada bunga. Ya, ini anak-anak ya, gambar bunga. Kemudian yang kedua ada daun. Lihat anak-anak ya. Ini adalah gambar daun anak-anak. Kemudian yang ketiga gambar buah. Dilihat anak-anak ya, ini adalah gambar buah. Dan yang keempat yaitu batang anak-anak. Dan yang kelima yaitu akar. Nah, yang nomor 5 inilah yang akan kita pelajari. Jadi bagian tumbuhan ada bunga, daun, buah, batang, dan akar. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang akar. Akar ya anak-anak ya. Oke, akar. Akar adalah salah satu bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Nih lihat. Nah, lihat gambar ini anak-anak ya. Akar di sini warnanya putih ya. Akar biasanya berwarna putih, coklat atau kuning. Nah, macam-macam anak-anak ya. Kita lihat di sini contoh gambar dari akar anak-anak ya. Yang warna hijau ini adalah daun dan batang. Kemudian yang berada di dalam tanah itu yang dinamakan dengan akar. Lanjut anak-anak ya. Oke. Fungsi dari akar. Nah, fungsinya untuk apa sih akar itu anak-anak? Ya, yang pertama yaitu menyokong untuk memperkuat dan memperkokoh berdirinya batang. Nah, kalau seumpamanya batang ini ya tidak ada akar, apa yang akan terjadi anak-anak ya? Kemungkinan akan ambruk. Apalagi kalau pohonnya sudah besar ya dan tinggi, itu kalau tidak ada akar maka dia akan roboh ya atau ambruk. Tapi kalau ada akar ya, karena akar ini menyokong untuk memperkuat berdirinya batang, maka walaupun angin besar biasanya pohon tidak tumbang. Kemudian yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, ya. Nah, apa ini? Akar ini menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Contoh anak-anak ya, kalau tanaman tidak diberi air, apa yang akan terjadi anak-anak? Nah, dia akan layu kemudian mati. Nah, kalau diberi pupuk, nah dia akan kelihatan tumbuh subur. Itu anak-anak ya. Yang ketiga, fungsi akar sebagai tempat menyimpan makanan. Misalnya pada tanaman wortel, lobak, dan ubi kayu ini ya. Yang ketiga ini akarnya berfungsi ya menyimpan makanan. Nah, ini biasanya pada wortel, lobak, dan ubi kayu. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagian dari akar. Bagiannya ada apa saja anak-anak ya? Kalau kita lihat di sini ada daun, kita bahas dulu yang pertama ya, akar. Nah, leher akar. Leher akar yaitu bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang anak-anak ya. Ini lihat. Nah, ini di sini ada leher akar. Nah, ini ke atas namanya batang, ini ke bawah namanya akar ya. Ini ya, leher akar itu bagian yang bersambungan dengan pangkal batang. Kemudian yang kedua, cabang akar. Nah, cabang akar yaitu bagian akar yang langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok. Akar pokok itu yang mana? Ini dia anak-anak ya. Nah, ini namanya akar
pokok yang masih ada kelanjutannya dari batang. Nah, ini namanya akar pokok. Nah, cabang akar itu ya yang bagian yang keluar dari akar pokok. Nah, ini namanya cabang akar. Kemudian batang akar. Nah, batang akar itu apa? Bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujungnya. Nah, kita lihat ini ya. Batang akar ya. Batang akar itu bagian yang terdapat antara leher, dari sini anak-anak, leher akar dan ujungnya. Nah, ini namanya batang akar. Berarti bagian akar ya. Dari batang, dari sini leher akar sampai ujung. Kemudian yang keempat, rambut akar. Nah, ini rambut akar anak-anak ya. Rambut akar itu apa? Bulu-bulu akar hanyalah penonjolan sel kulit luar yang panjang ya, rambut akar. Nah, ini banyak ini ya contohnya ya, dari akar pokok kemudian cabang akar. Nah, setiap cabang akar itu biasanya akan tumbuh penonjolan-penonjolan. Nah, inilah yang dinamakan dengan rambut akar. Kemudian ujung akar. Nah, ujung akar, kita lihat anak-anak ya, ujung akar di sini anak-anak ya. Ujung akar yaitu bagian akar yang paling muda. Nah, ini bagiannya yang paling muda ada di sana ya. Kemudian tudung akar. Tudung akar itu apa? Bagian akar yang letaknya paling ujung. Nah, ini sini ya. Nah, berfungsi apa? Melindungi akar yang masih muda. Itu anak-anak ya, bagian dari akar. Yang pertama ada leher, yang kedua ada cabang akar, kemudian ada batang akar, ada rambut akar, dan ujung. Kita lanjutkan anak ya. Nah, macam-macam akar. Nah, macam-macam akar yang akan kita bahas kali ini yaitu akar serabut, akar tunggang, akar gantung, akar pelekat, akar tunjang, dan akar nafas. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini anak-anak ya. Ada 6 akar ya. Lanjut, akar yang pertama, akar serabut anak-anak ya. Akar serabut kita amati dulu anak-anak ya, pohon gambar ini ya, gambar di sini kita amati dulu. Akar serabut adalah akar yang timbul dari pangkal batang sebagai pengganti akar primer atau akar pokok. Nah, ya. Batang tumbuhnya sampai di sini, kemudian di sini ada pangkal batang, kemudian tumbuh langsung bercabang-cabang banyak seperti ini, ya. Nah, di sini tidak kelihatan akar pokok atau akar primer, ya, tidak kelihatan, ya, karena sudah tergantikan oleh akar serabut. Nah, ini anak-anak ya. Ini contoh akar serabut, tidak terlihat akar primernya. Ya, atau terusan dari batang. Contohnya pada apa anak-anak ya? Ada pohon pisang, pohon kelapa, pohon padi, pohon tebu, dan pohon salak. Kemudian yang kedua anak-anak. Yang berikutnya yaitu akar tunggang. Akar tunggang. Nah, kita amati anak-anak di sini ya, ada akar tunggang. Berbeda dengan akar serabut ya. Akar tunggang adalah akar yang tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang kemudian bercabang menjadi akar yang lebih kecil. Nah, kalau di sini pada akar tunggang, akar pokoknya kelihatan ini anak-anak ya. Nah, ini namanya akar pokok atau akar primer. Nah, kemudian cabangnya akan tumbuh ya. Tumbuh cabangnya. Nah, ini adalah akar primer atau akar pokok, kemudian tumbuh akar yang lebih kecil anak-anak ya. Contohnya apa? Contohnya pada wortel ubi ya. Ini contoh akar tunggang ya, akar yang tumbuh bercabang menjadi akar yang lebih kecil. Lanjut ya. Oke. Yang berikutnya yaitu akar gantung anak-anak ya. Akar gantung itu apa? Akar yang tumbuh dari bagian atas ya, tumbuhnya dari bagian atas. Kita lihat ini. Ya, dari atas apa? Dari atas batang dan tumbuh ke arah tanah.
Dan akar ini terlihat seperti menggantung ya. Kita lihat di sini ya. Kalau ini adalah gambar pohon beringin, nah ini adalah akarnya ini anak-anak ya. Akarnya seolah-olah ya, emang ya, bukan seolah-olah, emang ini tumbuhnya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, ke bawahnya menuju ke tanah. Ya, kelihatan apa ini akar ini menggantung anak-anak ya, kelihatannya menggantung. Contohnya pada apa? Nah, contohnya pada pohon beringin ya. Ada pada akar bunga anggrek ya. Pohon beringin kalau kamu amati ya seperti ini gambarnya anak-anak ya. Ya, di sini ada batangnya besar, kemudian ada akar-akar yang menjulur ke tanah. Nah, ini ya yang dinamakan akar gantung anak-anak ya. Kalau bunga anggrek ya sama. Kalau kita lihat ya, bunga anggrek itu kalau sudah ditempelkan maka dia akan ada akar-akar yang menjulur ke bawah atau ke tanah. Itu ya anak-anak ya. Itu adalah contoh pada akar gantung. Nah, berikutnya akar tunjang. Nah, akar tunjang itu apa? Akar yang tumbuhnya dari bawah ya, yang tumbuhnya dari bagian akar bawah ke segala arah, seolah-olah menunjang batang agar tidak ambruk. Nah, kita lihat, kita amati anak-anak ya. Di sini adalah ini pada apa ini? Akar bawah di sini, kemudian di sini ya akar paling bawah, kemudian apa? Tumbuh beberapa cabang yang seolah-olah nah ini ya menunjang batang ini supaya tidak ambruk. Nah, ini adalah contoh akar tunjang anak-anak. Lihat ya. Di sini ada akarnya ya, akar bagian bawah nih ya. Nah, dari bagian bawah ini dia akan tumbuh cabang ya. Nah, tumbuhnya ke segala arah. Nah, seolah-olah tadi ya, akar ini menunjang batang agar tidak ambruk. Contohnya apa anak-anak? Contoh pandan dan pohon bakau anak-anak ya. Itu ya, itu contoh akar tunjang. Kita lanjut lagi anak-anak ya. Akar pelekat. Nah, akar pelekat kita lihat anak-anak ya. Kita amati dulu gambarnya, kita lihat. Nah, oh seperti ini ya. Akar pelekat itu apa? Akar yang tumbuhnya di sepanjang batang yang berguna untuk menempel pada batang, kayu, tembok ataupun tumbuhan lain. Kalau kita amati anak-anak ya. Nah, ini ya, ini ada apa ini? Nah, ini batangnya ya. Batang ini ya ditumbuhi akar. Ya, di sepanjang batangnya ini ditumbuhi oleh akar. Nah, gunanya untuk apa? Untuk menempel pada batang kayu atau tembok atau tumbuhan anak-anak ya. Kalau kita lihat di sini memang ada, di sini ada batang pohon yang lebih besar ya anak-anak ya. Kemudian nah ini yang menempel ini, nah ini pada contoh ya, ini pada tumbuhan sirih. Nah, ini adalah contoh gambar tumbuhan sirih anak-anak ya, yang menempel pada pohon. Nah, kita amati. Nah, di sepanjang ini ya, di sepanjang pohon sirih maka dia akan tumbuh akar. Nah, yang gunanya untuk melekatkan diri pada tumbuhan ataupun pada kayu atau tembok yang lain. Nah, ini anak-anak ya, ini contoh. Nah, contoh tumbuhannya apa saja? Ada tumbuhan lada dan tumbuhan sirih anak-anak ya. Kemudian berikutnya anak-anak ya, akar nafas. Nah, akar nafas ini sebenarnya agak beda, tidak beda jauh dengan akar tunjang tadi ya, tunggang ya. Nah, akar nafas yaitu akar yang tumbuhnya tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Di sini anak-anak ya, dilihat ya. Nah, ini di sini ada apa itu? Pangkal akar. Ya, kemudian dia tumbuh. Nah, ini tumbuh ya. Nah,
Akar nafas ini memiliki banyak celah untuk jalan masuk udara, ya. Nah, ini yang dinamakan nafas, ya. Akar nafas itu memiliki banyak celah untuk jalan masuk udara. Contohnya pada pohon kayu api ya, dan juga bakau. Nah, ini adalah contoh dari akar nafas anak-anak, ya. Akar nafas. Ya, ini ada apa ini? Tumbuh di sekitar pantai anak-anak, ya. Akar nafas. Nah, jadi yang kita bahas kali ini tentang macam-macam akar. Ada akar apa saja anak-anak? Akar serabut, akar tunggang, akar gantung, akar pelekat, akar tunjang, dan akar nafas. Itu anak-anak, ya. Nah, cukup sekian dari Pak Guru. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai anak-anak, ya. Terima kasih, kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.